Syekh Saleh kemudian wa inna mimma ya'la al-himmah wa yasmu bin nafsi i'tibaru halaman sabab. Di antara perkara yang bisa membuat semangat kita bangkit itu adalah memperhatikan kisah sejarah perjalanan hidup orang sebelum kita. Wa ta'arrufa himamil qaum al-madin. Kita berta'arruf, mengenal, mencoba mengenal semangat orang-orang yang hidup sebelum kita. Bagaimana mereka mencari ilmu. Maka beliau kemudian memberikan contoh Abu Abdillah muhaddits. Siapa kira-kira menurut antum? Kunyahnya Abu Abdillah memang banyak, tapi yang ma'ruf dengan Abu Abdillah dan sering disebutkan oleh para ulama siapa? Ahlul hadis. Di antara imam yang 4. Kunyahnya Abu Abdillah Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala wa huwa fis siba, ketika beliau masih kecil, kata Syekh Saleh, masih menuntut ilmu, masih kecil. Rubbama aradal khuruj qabla al-fajri. Imam Ahmad terkadang ketika masih kecil ingin keluar menuntut ilmu sebelum subuh. Jadi sebelum subuh sudah pengen ke masjid agar beliau menjadi yang pertama datang ke masjid dan menjadi yang pertama paling depan untuk bisa menuntut ilmu setelah sholat subuh. Masih kecil, masih anak-anak. Qabla al-fajri ila hilaqi syuyukh. Beliau mendatangi halaqah-halaqah para masyayikh. Fata'khudha ummuhu bi thiyabihi wa taqul. Tapi ibunya kemudian memegangi bajunya ketika dia hendak keluar, dipegang. Kata ibunya rahmatan bihi, karena kasihan kepada Ahmad yang masih kecil. Hatta yu'adzinan nas au yusbihu. Tunggu sampai orang-orang azan, maksudnya sampai terdengar azan, baru kamu berangkat. Atau ketika matahari sudah mulai meninggi. Tapi yang menjadi syahidnya adalah semangat Imam Ahmad untuk menuntut ilmu. Siapa di antara kita yang berangkat sebelum subuh mengunjungi kajian ilmu? Kalau ustadznya dipaksa jam 3 harus bangun, setengah 3 harus bangun, harus berangkat menuju tempat kajian, tapi jamaahnya terlambat. Betul tidak jamaah? Iya. Wajar kemudian jika ternyata orang-orang yang berperilaku seperti ini, yang himmahnya tidak seperti Imam Ahmad, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nggak ada semangat yang membuat mereka ingin mendapatkan ilmu. Ilmu itu biasa bagi kebanyakan dari kita. Ilmu itu standar. Nggak dapat dari ini, dapat dari ustadz yang lain, dari kajian yang lain. Ini qillatul adab yang begitu luar biasa. Dan tanda seseorang tidak mengagungkan ilmu. Dari siapapun, dimanapun, jika itu datangnya ilmu yang datangnya dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah, jika ada pengagungan di dalam hati kita terhadap ilmu, maka kita akan mengejar ilmu tersebut. Apa yang dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi? Apa yang dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi? Ketika beliau menyelesaikan pembacaan Sahihul Bukhari, ada berapa hadis dalam Sahih Bukhari dengan pengulangan? 7.000 berapa? 7.000 sekian. Baik, 7.000 sekian. Artinya 7.000 hadis beserta sanadnya dibaca oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kata Syekh Saleh. Kullahu ala Ismail Al-Hiri. Beliau membaca di hadapan gurunya Ismail Al-Hiri fi thalathati majalis, hanya dalam 3 majelis saja. Hanya dalam 3 majelis. 7.000 hadis lebih, 7.500 sekian atau 7.600 sekian dengan pengulangan, dengan sanadnya, itu dibaca hanya dalam 3 majelis. Kata Syekh, ithnani minha fi lailatani min waqti salatil maghrib ila salatil fajar. Beliau menyelesaikannya dalam 3 hari. 2 hari pertama beliau baca min waqti salatil maghrib ila salatil fajri. Di 2 hari pertama. Jadi dari ba'da maghrib sampai subuh. Apa yang membuat Khatib Baghdadi kuat melakukan itu? Semangat. Kayak kita kalau lagi baca HP atau baca apapun lah, lagi segala macam, apa yang kita suka, kita kuat berjam-jam tanpa merasa letih. Ini yang ada di dalam diri mereka. Dengan kata lain, kata para ulama, mereka merasakan kelezatan di tengah keletihan mereka. Jadi orang kalau letih tapi merasakan kelezatan,
maka dia tidak akan pernah berhenti. Betul tidak Jam? Kita kan mendengar ada orang-orang naik sepeda sampai pingsan, betul nggak Jam? Kenapa? Karena mereka menikmati itu. Ada ladzah di dalamnya, ada kelezatan. Meskipun badannya sudah tidak kuat untuk melakukannya, tapi kelezatan yang ada dalam hati mereka mengalahkan semua itu. Sehingga mereka akhirnya kemudian tubuh mereka tidak kuat, kalah. Makanya ada yang mengatakan para ulama itu banyak di antara mereka mati muda. Kenapa Jamaah? Mati muda. Imam Nawawi 45 tahun, Imam Bukhari 50 sekian tahun. Belum terlalu tua. Ya, dan masih banyak imam-imam yang lainnya. Imam At-Tabari dan seterusnya. Kenapa Jamaah? Kenapa? Lianna uqulahum ta'kulu ajsadahum. Karena akal mereka yang terus berputar dengan ilmu itu membunuh atau memakan tubuh mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan rasa letih. Mereka tidak peduli lagi dengan rasa lapar. Mereka menghabiskan kehidupannya untuk ilmu. Sekali lagi karena apa? Karena ladzah. Karena kelezatan ilmu. Nah Al-Khatib di hari yang ketiga, kata Syekh Saleh, beliau membacanya dari dhahwatun nahar, jadi dari waktu duha sampai sholat maghrib. Semangat yang kuat yang membuat beliau bisa melakukan itu. Nah, kemudian beliau menyebutkan ulama yang ketiga, Muhammad ibnu Tabban namanya. Muhammad ibnu Tabban. Salah seorang muhaddits besar, orang saleh, faqih zamannya. Fi awwali ibtida'ihi yadrusul lail kullah. Ketika beliau baru mulai menuntut ilmu, maka beliau belajar semalaman penuh. Ketika masih kecil, semalaman. Tidak tidur di malam itu ketika awal-awal menuntut ilmu. Fakanat ummuhu tarhamah. Ibunya kasihan, mengasihinya. Wa tanhau 'anil qiraah. Kemudian dilarang untuk membaca di malam hari. Ya, zaman dulu jamaah rahmatillah Allah, membaca itu menggunakan apa? Apa istilahnya lah, bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya? Lampu cempor. Cempor, lampu patromak lah, apapun namanya. Taib. Maka dimatikan sama ibunya. Kemudian karena semangat yang tidak bisa dikalahkan, yang tidak terkalahkan begitu luar biasa, ya'khudhul misbah wa yaj'aluhu tahtal jafnah. Maka lampunya dimasukkan di bawah baskom supaya ibunya mengira bahwasanya dia tidur. Tutup. Masya Allah. Ini hilah. Ini penipuan bukan jemaah? Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala dia melakukan itu. Karena pengagungannya kepada ilmu dia melakukan itu. Dia bukan tidak mentaati ibunya. Tapi ada kelezatan lain yang dia kejar. Yang Allah berikan, Allah masukkan ke dalam hatinya. Ditutup. Wa yatadhaharu bin naum, kemudian pura-pura tidur. Ya. Fa in raqadat akhrajal misbah wa aqbala ala darsi. Kalau ibunya sudah tidur, maka dibuka wadahnya, lampu masih menyala, maka dia melanjutkan dirasah. Anak kecil jamaah. Kalau kita sudah melewati masa muda, masa remaja, masa kecil tanpa thalabul ilmi, berarti thalabul ilmi kita kapan? Di akhir kehidupan kita, di sisa waktu yang kita punya. Ya. Jika anak kecil saja di kalangan salafus saleh mampu melakukan itu, bagaimana dengan kita? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Himmah.